Wow, satu undian, satu momen, dan satu senyum yang akhirnya muncul di wajah pelatih Thailand. Bukan karena lawannya lemah, bukan karena jalannya mudah, tapi karena satu nama besar tidak ada di grup mereka, Timnas Indonesia. Pelatih Thailand, Anthony Hudson, secara terbuka mengaku puas setelah mengetahui timnya tidak satu grup dengan Garuda. Pertanyaannya sekarang, apakah Thailand benar-benar diuntungkan? Atau justru pernyataan ini akan menjadi bumerang? Dan apakah Indonesia memang sudah naik level hingga mulai ditakuti di Asia Tenggara? Mari kita bahas secara tuntas, pelan-pelan, dan tajam. Simak hingga selesai. Timnas Indonesia selalu penuh harapan, tapi juga penuh luka. Setiap kali pelatih baru datang, yang berubah bukan cuma strategi, tapi juga mimpi jutaan supporter. Hari ini, satu nama kembali memantik harapan itu. John Herdman, pelatih dengan reputasi Piala Dunia, pelatih dengan pengalaman internasional. Tapi di tengah euforia itu, satu suara mantan pemain timnas justru mengingatkan, tolong jangan ada intervensi. Kenapa pesan ini penting? Dan apa sebenarnya yang sedang dipertaruhkan oleh Timnas Indonesia? Tonton hingga selesai. Serta beberapa berita Timnas Indonesia hari ini. Selengkapnya hanya di Zona Timnas Indonesia. Sebelumnya, jangan lupa subscribe channel ini supaya tidak ketinggalan berita Timnas Indonesia. Wow, satu undian, satu momen, dan satu senyum yang akhirnya muncul di wajah pelatih Thailand. Bukan karena lawannya lemah, bukan karena jalannya mudah, tapi karena satu nama besar tidak ada di grup mereka, Timnas Indonesia. Pelatih Thailand, Anthony Hudson, secara terbuka mengaku puas setelah mengetahui timnya tidak satu grup dengan Garuda. Pertanyaannya sekarang, apakah Thailand benar-benar diuntungkan? Atau justru pernyataan ini akan menjadi bumerang? Dan apakah Indonesia memang sudah naik level hingga mulai ditakuti di Asia Tenggara? Mari kita bahas secara tuntas, pelan-pelan, dan tajam. Simak hingga selesai. ASEAN Championship 2026, turnamen 2 tahunan yang dulu kita kenal sebagai Piala AFF, resmi melakukan drawing group, dan hasilnya langsung memancing banyak reaksi. Grup A, ada Vietnam, Timnas Indonesia, Singapura, Kamboja, dan pemenang playoff Brunei Darussalam versus Timor Leste. Grup B, ada Thailand, Malaysia, Filipina, Myanmar, dan Laos. Sekilas, grup B terlihat lebih bersih, lebih ringan, lebih terkontrol. Sementara grup A, banyak yang menyebutnya sebagai grup neraka versi Asia Tenggara. Dan dari sinilah semua cerita bermula. Tak lama setelah undian diumumkan, Anthony Hudson angkat bicara. Pelatih asal Amerika Serikat itu tidak menutup-nutupi perasaannya. Saya sangat menyukai hasil undiannya. Menurut saya, ini hasil undian yang bagus. Kalimat sederhana, tapi maknanya dalam. Hudson bahkan menambahkan, jika kami bisa memilih hasil undian sebelum turnamen dimulai, hasilnya akan mendekati seperti ini. Artinya apa? Thailand secara tidak langsung menghindari Timnas Indonesia, Vietnam juara bertahan, Singapura yang terus berkembang. Hudson juga mengakui bahwa Indonesia adalah tim kuat, bukan lagi kuda hitam. Dan di titik ini, satu pesan jelas tersampaikan. Timnas Indonesia sudah berada di level yang diperhitungkan. Sekarang kita masuk ke bagian analitis. Kenapa Thailand, tim tersukses di Asia Tenggara, lega tidak satu grup dengan Indonesia? Jawabannya bukan satu. Kualitas pemain Indonesia naik drastis, naturalisasi, kompetisi yang lebih baik, dan mental bertanding di level Asia. Indonesia sekarang bukan lagi tim yang mudah ditebak. Hudson menyebut grup A lebih rumit karena Vietnam juara bertahan, Indonesia progres pesat, dan Singapura makin disiplin dan taktis. 3 gaya berbeda, 3 ancaman nyata. Grup B tetap sulit, tapi lebih bisa diprediksi. Malaysia selalu kompetitif, tapi inkonsisten. Filipina berbahaya, tapi belum stabil. Myanmar dan Laos
sedang membangun. Dan inilah yang membuat Hudson merasa peluang Thailand terbuka lebar. Menariknya, Hudson tidak meremehkan grupnya sendiri. Ia berkata dengan jujur, kedua grup memang rumit. Ini penting, karena Thailand tahu satu hal, di ASEAN Championship kejutan selalu ada. Tim-tim Asia Tenggara terus berkembang, perbedaan kualitas semakin tipis. Satu kesalahan kecil bisa mengubah segalanya. Dan Hudson sadar betul status favorit justru bisa jadi beban. Sekarang, kita sampai ke bagian paling berani. Anthony Hudson tidak bermain aman soal target. Target kami sangat sederhana. Sederhana, tapi berat. Kami datang ke turnamen ini untuk memenangkannya. Tidak ada kata semifinal, tidak ada kata final. Langsung juara. Bahkan Hudson menegaskan, saya akan memberitahu para pemain untuk tidak merencanakan apapun sampai setelah final. Ini adalah mental champion mindset. Tapi di sisi lain, ini juga tekanan besar. Karena jika gagal, semua mata akan kembali ke satu pernyataan ini. Sekarang kita tarik ke Indonesia. Fakta bahwa pelatih Thailand lega menghindari Indonesia adalah pengakuan tidak langsung, bukti peningkatan level, sinyal bahwa Garuda mulai ditakuti. Namun ini juga berarti satu hal, grup Indonesia jauh lebih berat. Jalan ke semifinal lebih terjal. Tidak ada ruang untuk lengah. Vietnam ingin mempertahankan gelar. Singapura ingin membuktikan diri. Dan Indonesia ingin menciptakan sejarah. Jika Indonesia lolos dari grup A, itu bukan sekedar lolos. Itu pernyataan keras ke Asia Tenggara. ASEAN Championship 2026 belum dimulai. Bola bahkan belum ditendang. Tapi satu hal sudah jelas, Thailand percaya diri. Indonesia mulai ditakuti. Vietnam masih raja yang ingin bertahan. Dan seperti kata Hudson sendiri, pasti akan ada kejutan. Pertanyaannya sekarang, siapa yang akan menjadi kejutan terbesar? Thailand dengan target juaranya? Atau timnas Indonesia yang siap membalik semua prediksi? Tulis pendapat kalian di kolom komentar. Jangan lupa subscribe, karena di channel ini kita tidak cuma bicara bola, kita membedahnya. Timnas Indonesia selalu penuh harapan, tapi juga penuh luka. Setiap kali pelatih baru datang, yang berubah bukan cuma strategi, tapi juga mimpi jutaan supporter. Hari ini, satu nama kembali memantik harapan itu, John Herdman, pelatih dengan reputasi Piala Dunia, pelatih dengan pengalaman internasional. Tapi di tengah euforia itu, satu suara mantan pemain timnas justru mengingatkan, tolong jangan ada intervensi. Kenapa pesan ini penting? Dan apa sebenarnya yang sedang dipertaruhkan oleh Timnas Indonesia? Tonton hingga selesai. PSSI akhirnya resmi memperkenalkan John Herdman dalam konferensi pers di Jakarta, Selasa 13 Januari 2026. Pelatih asal Inggris ini datang dengan kontrak 2 tahun, opsi perpanjangan 2 tahun, dan satu target besar, membawa Timnas Indonesia lolos ke Piala Dunia 2030. Target yang tidak main-main, target yang belum pernah tercapai sepanjang sejarah sepak bola Indonesia. Herdman bukan nama sembarangan. Ia pernah membawa Timnas Putri Kanada ke Piala Dunia, dan Timnas Putra Kanada menembus Piala Dunia 2022. Rekam jejaknya jelas, kredibilitasnya nyata. Tapi Indonesia bukan Kanada, Asia Tenggara bukan Eropa. Dan disinilah peringatan Hamka Hamzah mulai relevan. Mantan bek Timnas Indonesia Hamka Hamzah menyambut positif kedatangan John Herdman. Menurutnya, publik memang sudah lama menunggu sosok pelatih senior yang jelas arah dan visinya. Pertama-tama, selama timnas kita mempunyai pelatih baru, karena yang ditunggu-tunggu oleh pencinta sepak bola memang adalah pelatih tim nasional senior. Namun Hamka tidak berhenti di situ. Ia langsung mengingatkan satu hal penting. Atmosfer sepak bola Indonesia sangat berbeda. Berbeda dengan Eropa, berbeda dengan Amerika, berbeda bahkan dengan Asia Timur. Di Indonesia, tekanan publik sangat besar, media sangat intens, dan opini bisa datang dari mana saja. Herdman bukan hanya dituntut pintar taktik, tapi juga kuat secara mental. Hamka Hamzah mengakui kualitas John Herdman.
Walaupun dia sudah membawa timnas Kanada, tapi ini adalah hal baru buat pelatih timnas melatih di Asia Tenggara. Ini bukan kritik, ini realita. Asia Tenggara punya karakter unik, jadwal padat, kondisi lapangan bervariasi, tekanan supporter ekstrim, dan politik sepak bola yang kompleks. Hamka juga menyampaikan dengan jujur, rekam jejaknya ataupun pembuktiannya kan belum kelihatan. Artinya jelas, Hartman punya modal besar tapi tetap harus membuktikan diri dari nol di Indonesia. Dan proses adaptasi ini tidak boleh diganggu. Inilah inti dari semua pernyataan Hamka Hamzah. Ia tidak hanya bicara soal adaptasi, ia bicara soal otoritas pelatih. Mudah-mudahan pelatih baru ini bisa cepat beradaptasi dan tentu menentukan pilihan pemain dari taktik dia sendiri. Kalimat ini sederhana, tapi maknanya sangat dalam. Hamka menegaskan pemilihan pemain harus murni dari pelatih, bukan titipan, bukan tekanan, bukan pesanan. Tanpa ada campur tangan, serahkan sepenuhnya kepada tim pelatih yang baru. Ini bukan sekedar harapan, ini adalah peringatan dari orang yang pernah berada di dalam sistem. Karena kita semua tahu, intervensi adalah luka lama sepak bola Indonesia. Kita tidak bisa bicara soal intervensi tanpa mengingat kisah pahit sebelumnya. Timnas Indonesia gagal lolos ke Piala Dunia 2026. Shin Tae-yong dipecat di tengah jalan saat tim masih berjuang di putaran ketiga. Keputusan itu mengejutkan, membelah opini publik, dan meninggalkan luka mendalam. Lalu datang Patrick Kluivert. Harapan sempat muncul, namun di putaran keempat timnas kembali harus menelan pil pahit. Dari sinilah banyak supporter kecewa, lelah, bahkan memilih menjauh dari timnas. Hamka memahami itu, dan karena itulah ia meminta satu hal sederhana. Jangan ulangi kesalahan yang sama. Jangan ganggu pelatih dengan urusan non-teknis. Di akhir pernyataannya, Hamka Hamzah juga menyentuh soal supporter. Ia sadar, banyak yang kecewa, banyak yang sakit hati, banyak yang kehilangan kepercayaan. Tapi timnas Indonesia tidak bisa berjalan sendiri. Hartman butuh waktu, kepercayaan, dan dukungan. Bukan tekanan berlebihan, bukan hujatan dini, tapi kritik yang membangun. Karena perubahan besar tidak pernah lahir dari ketergesa-gesaan. John Hartman sudah datang, harapan kembali menyala. Tapi sejarah mengajarkan satu hal, pelatih hebat tanpa kebebasan hanya akan jadi nama besar tanpa prestasi. Pesan Hamka Hamzah jelas, biarkan pelatih bekerja, biarkan sistem berjalan, biarkan sepak bola berbicara. Sekarang pertanyaannya untuk kita semua, apakah era John Hartman akan benar-benar menjadi awal kebangkitan? Atau hanya akan jadi cerita yang terulang? Tulis pendapat kalian di kolom komentar. Subscribe jika kalian masih percaya pada Garuda. Karena mendukung timnas bukan soal menang atau kalah, tapi soal bertahan dalam harapan. Alhamdulillah, Timnas Indonesia akhirnya mendapatkan kepastian soal lawan-lawan yang akan dihadapi di Piala AFF 2026 atau yang kini resmi bernama ASEAN Cup 2026. Setelah penantian panjang dan penuh spekulasi, hasil drawing fase grup akhirnya diumumkan dan kabar ini langsung menyita perhatian seluruh pencinta sepak bola tanah air. Drawing Piala AFF 2026 digelar di Studio RCTI Kebonjeruk, Jakarta pada Kamis sore 15 Januari 2026 WIB. Dalam acara tersebut, satu persatu grup diperkenalkan, hingga akhirnya muncul satu fakta menarik. Timnas Indonesia terhindar dari grup neraka, tapi tetap harus menghadapi tantangan besar. Apakah tantangan tersebut? Apakah Timnas bisa juara di turnamen ini? Simak semua fakta dan persiapannya sampai selesai. Skuad Garuda resmi tergabung di Grup A bersama Vietnam, Singapura, Kamboja, serta pemenang playoff antara Timor Leste dan Brunei Darussalam. Sekilas, grup ini memang terlihat tidak terlalu mengerikan. Tidak ada Thailand, tidak ada Malaysia, dan tidak ada duel klasik panas sejak fase grup. Namun jangan salah, di balik grup yang terlihat aman ini, Timnas Indonesia tetap harus bersiap menghadapi ujian sesungguhnya, terutama saat berjumpa dengan Vietnam, sang juara bertahan. Jika melihat pembagian grup secara keseluruhan, banyak pengamat menyebut bahwa grup A bukanlah grup neraka. Indonesia tidak harus langsung bertarung melawan 2 atau 3 raksasa ASEAN sekaligus. Namun, keberadaan Vietnam membuat grup ini tetap syarat tekanan.
Vietnam datang ke Piala AFF 2026 dengan status yang tidak main-main. Mereka adalah juara bertahan edisi 2024, dan dalam beberapa tahun terakhir, Vietnam menjelma menjadi salah satu kekuatan paling konsisten di Asia Tenggara. Tim berjuluk The Golden Stars ini bukan hanya kuat secara individu, tetapi juga sangat matang secara taktik. Di bawah kepemimpinan Kim Sang-sik, Vietnam dikenal sebagai tim yang disiplin, agresif, dan sulit ditaklukkan, terutama di turnamen pendek seperti Piala AFF. Bagi timnas Indonesia, menghadapi Vietnam selalu menjadi cerita tersendiri. Ada rivalitas, ada sejarah, dan tentu saja ada rasa penasaran besar. Kapan Garuda bisa benar-benar menaklukkan Vietnam di Piala AFF? Jika berbicara soal pertemuan Indonesia dan Vietnam di Piala AFF, jujur saja catatannya belum menggembirakan. Dalam 3 edisi terakhir Piala AFF, timnas Indonesia tidak pernah meraih kemenangan atas Vietnam. Bahkan pada edisi 2022, langkah Indonesia harus terhenti di babak semifinal setelah disingkirkan oleh Vietnam. Kekalahan itu masih membekas di benak banyak supporter. Harapan tinggi, dukungan besar, namun hasil akhirnya kembali mengecewakan. Situasi makin berat ketika pada Piala AFF 2024, timnas Indonesia justru harus tersingkir di fase grup, sebuah pencapaian yang jelas jauh dari ekspektasi, apalagi melihat perkembangan sepak bola Indonesia yang terus meningkat. Kini, Piala AFF 2026 menjadi momentum penting, tidak hanya untuk membalas kegagalan masa lalu, tapi juga untuk membuktikan bahwa timnas Indonesia benar-benar sudah naik level. Tidak berlebihan jika menyebut Vietnam sebagai lawan terberat Indonesia di grup A. Mereka punya pengalaman juara, kedalaman skuad yang solid, dan mental bertanding yang sudah teruji. Vietnam juga dikenal sangat efektif di fase grup. Mereka jarang kehilangan poin dari tim-tim yang di atas kertas lebih lemah. Artinya, laga melawan Vietnam hampir pasti akan menjadi penentu posisi klasemen. Jika Indonesia mampu mencuri poin atau bahkan menang, peluang lolos ke semifinal akan terbuka sangat lebar. Sebaliknya, jika kalah, tekanan akan langsung meningkat di laga-laga berikutnya. Selain Vietnam, satu tim lain yang patut mendapat perhatian serius adalah Singapura. Di atas kertas, banyak yang mungkin menilai Singapura berada di bawah Indonesia. Tapi sepak bola tidak pernah soal kertas semata. Singapura adalah tim pertama dari ASEAN yang berhasil menyusul timnas Indonesia ke Piala Asia 2027. Pencapaian ini menjadi bukti bahwa mereka punya kualitas, kedisiplinan, dan perencanaan yang matang. Singapura dikenal sebagai tim yang rapi, sulit ditembus, dan sangat berbahaya dalam situasi bola mati. Jika timnas Indonesia lengah sedikit saja, hasil buruk bisa terjadi. Laga melawan Singapura kemungkinan akan menjadi pertarungan mental, bukan hanya fisik dan teknik. Di atas kertas, Kamboja serta pemenang playoff antara Timor Leste dan Brunei Darussalam memang berada di bawah Indonesia. Namun dalam turnamen seperti Piala AFF, tidak ada istilah laga mudah. Indonesia wajib meraih kemenangan di laga-laga ini. Kehilangan poin dari tim-tim tersebut bisa menjadi bencana, apalagi jika persaingan dengan Vietnam dan Singapura berlangsung ketat. Justru di laga-laga seperti inilah konsentrasi dan konsistensi benar-benar diuji. Piala AFF 2026 akan digelar mulai 24 Juli hingga 26 Agustus 2026. Turnamen ini menggunakan sistem round robin di fase grup, di mana setiap tim akan bertemu 1 kali dengan tim lain di grupnya. Artinya, tidak ada laga kandang tandang. Semua pertandingan sangat menentukan. Tidak ada kesempatan untuk membalas kesalahan. Hanya 2 tim terbaik dari setiap grup yang berhak melaju ke babak semifinal. Salah langkah sedikit saja, mimpi juara bisa langsung sirna. Bagi seluruh pencinta sepak bola Indonesia, Piala AFF bukan sekedar turnamen regional biasa. Ini adalah trofi yang paling dinantikan, paling emosional, dan paling dekat dengan hati supporter. Sejak pertama kali digelar pada 1996, timnas Indonesia belum sekalipun menjadi juara. Padahal Indonesia sudah 6 kali mencapai final, 6 kali mendekat, 6 kali pula harus menelan kekecewaan. Itulah yang membuat Piala AFF selalu terasa spesial. Selalu ada harapan baru, selalu ada keyakinan bahwa kali ini mungkin berbeda. Dengan komposisi grup seperti ini, peluang timnas Indonesia sebenarnya cukup terbuka. Tidak mudah, tapi juga tidak mustahil. Laga melawan Vietnam akan menjadi ujian terbesar, sementara pertandingan kontra Singapura bisa menjadi penentu nasib. Jika Garuda mampu tampil konsisten, disiplin, dan percaya diri, jalan ke semifinal sangat mungkin terbuka. Kini semuanya kembali ke persiapan, strategi, dan mental bertanding para pemain. Satu hal yang pasti, dukungan penuh dari seluruh rakyat Indonesia akan selalu menyertai langkah skuad Garuda. Apakah Piala AFF 2026 akan menjadi akhir dari penantian panjang, ataukah cerita pahit kembali terulang? Kita tunggu jawabannya di lapangan. Berikan dukungan kalian di kolom komentar. Mohon like, share video ini, dan mohon di-subscribe channel ini.
6 kali ke final, 6 kali harapan membumbung tinggi. Dan 6 kali pula timnas Indonesia harus pulang dengan kepala tertunduk. Bagi sebagian orang, fakta ini mungkin terdengar menyakitkan. Tapi bagi John Herdman, pelatih baru timnas Indonesia, justru inilah sumber motivasi terbesar untuk mencetak sejarah. Ketika pertama kali mempelajari perjalanan timnas Indonesia di ajang yang dulu dikenal sebagai Piala AFF, Herdman mengaku terkejut. Ia tak menyangka, negara dengan basis supporter sebesar Indonesia, dengan gairah sepak bola yang luar biasa, belum pernah sekalipun mengangkat trofi juara ASEAN. Namun, alih-alih melihatnya sebagai beban, pelatih asal Inggris itu justru melihatnya sebagai berkah tersembunyi. Sejak turnamen ini digelar pertama kali pada 1996, timnas Indonesia sudah berkali-kali nyaris menjadi Raja Asia Tenggara. 6 kali melaju ke partai final, 6 kali pula kegagalan harus ditelan. Bagi generasi lama, kegagalan ini meninggalkan luka. Bagi generasi baru, ini adalah cerita. Dan bagi John Herdman, ini adalah tantangan besar yang justru menggugah semangat. Menurut Herdman, menjadi pelatih tim yang belum pernah juara justru memberinya ruang untuk membangun sesuatu yang baru. Tanpa bayang-bayang masa lalu, ia tidak datang untuk mempertahankan kejayaan, ia datang untuk menciptakan sejarah. Kepastian perjalanan timnas Indonesia di ASEAN Championship 2026 diumumkan dalam acara drawing yang digelar di studio RCTI Kebonjeruk, Jakarta pada Kamis 15 Januari 2026. Hasilnya, timnas Indonesia resmi tergabung di grup A bersama Vietnam, juara bertahan, Kamboja, dan pemenang playoff antara Brunei Darussalam atau Timor Leste. Sementara itu, grup B dihuni oleh tim-tim kuat seperti Thailand, Malaysia, Filipina, Myanmar, dan Laos. Banyak yang menyebut grup A bukan grup neraka. Tapi kehadiran Vietnam membuat perjalanan skuad Garuda jelas tidak akan mudah. ASEAN Championship 2026 bukan sekadar turnamen biasa bagi timnas Indonesia. Bagi John Herdman, ini adalah debut perdananya menghadapi tim-tim Asia Tenggara. Ini dunia yang baru baginya. Gaya bermain berbeda, atmosfer stadion yang panas, dan rivalitas yang syarat emosi. Turnamen 2 tahunan ini akan diikuti oleh 10 tim Asia Tenggara dan dijadwalkan berlangsung mulai 24 Juli hingga 26 Agustus 2026. Dan dari semua itu, Herdman paham satu hal, ekspektasi publik Indonesia sangat besar. Menariknya, Herdman tidak merasa terbebani dengan fakta 6 kali kegagalan Indonesia di final. Justru sebaliknya, ia menyebut kondisi ini adalah keuntungan besar bagi pelatih baru sepertinya. Saya pikir, fakta bahwa Indonesia belum pernah memenangkan turnamen ini adalah hal yang baik bagi pelatih baru, ujar Herdman. Menurutnya, tekanan terbesar justru datang ketika seseorang melatih tim yang sudah terlalu sering juara. Karena hal yang paling tidak diinginkan adalah menjadi pelatih dari tim yang sudah menang 6 kali berturut-turut, lalu kita dituntut untuk memenangkan gelar ke-7. Pernyataan ini menunjukkan satu hal penting. Herdman datang dengan mindset membangun, bukan mempertahankan. Bagi Herdman, ini adalah kesempatan emas untuk menulis cerita baru bersama generasi pemain yang lapar prestasi. Nama-nama seperti Rizky Ridho dan kawan-kawan menjadi simbol harapan baru timnas Indonesia. Bukan hanya soal taktik atau strategi, tapi juga soal mental dan kepercayaan diri. Herdman ingin menanamkan pola pikir bahwa kegagalan masa lalu bukanlah kutukan, melainkan fondasi. Melakukannya untuk pertama kali dan membuat sejarah bersama para penggemar, bersama pemain, itulah pola pikir yang ingin saya bawa ke turnamen ini, tegasnya. Kalimat ini bukan sekadar janji. Ini adalah pesan untuk seluruh pemain, kalian tidak membawa beban 6 final, kalian membawa kesempatan pertama. Meski optimis, Herdman tetap realistis. Ia paham bahwa ASEAN Championship 2026 tidak akan berjalan mudah. Salah satu faktor penting adalah turnamen ini tidak masuk kalender FIFA. Artinya banyak pemain yang berkarir di Eropa, baik di Serie A, Bundesliga, atau liga top lainnya, berpotensi tidak bisa bergabung. Namun menurut Herdman, kondisi ini justru menciptakan level persaingan yang lebih setara. Setiap tim, setiap grup akan menjadi lawan yang tangguh di kompetisi ini, ujarnya. Tanpa kekuatan penuh, kunci sukses bukan lagi nama besar, melainkan kesiapan tim, kedalaman skuad, dan kemampuan memanfaatkan momen. Herdman menegaskan bahwa di turnamen seperti ini, yang menentukan bukanlah reputasi, melainkan siapa yang paling siap pada saat itu. Tim yang sukses adalah tim yang paling bisa mewakili negaranya pada saat itu dan mengambil kesempatan, tuturnya. Pernyataan ini seperti pesan tersirat untuk seluruh pemain lokal Indonesia,
Ini adalah panggung kalian, ini adalah kesempatan kalian. Tanpa banyak pemain bintang, justru semangat kolektiflah yang akan jadi penentu. 6 kali gagal juara bukanlah cerita tentang kelemahan. Itu adalah cerita tentang keteguhan. Tentang keberanian untuk terus mencoba. Kini, dengan John Herdman di pinggir lapangan, Timnas Indonesia memasuki babak baru. Babak tentang harapan, keyakinan, dan ambisi yang lebih terarah. ASEAN Championship 2026 bukan soal trofi. Ini tentang menutup luka lama. Tentang mengubah cerita. Tentang akhirnya berkata, Indonesia pernah jatuh, tapi tidak pernah bermimpi. Apakah kali ini sejarah akan tercipta? Apakah 6 kegagalan itu akhirnya menjadi satu kemenangan besar? Jawabannya akan kita saksikan bersama di lapangan hijau saat Garuda kembali terbang membawa harapan jutaan rakyat Indonesia.